Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, balil ladzi wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Sebut dari kolak ngomong tapi sebaliknya, beri kabar gembira dengan siksa. Akan tetapi orang-orang kafir yukadibun itu membohongkan, bil ba'si dengan kebangkitan di alam kubur atau di akhirat. Wa ghairihi, dan selain ba'at. Wallahu, dan Allah a'lamu lebih tahu, bima dengan perkara yu'un yang dikumpulkan, yazma'un yang mengumpulkan, bisuhufihim dalam lembaran-lembaran amal mereka, minal kufri daripada kufur, wa takdibi dan membohongkan, wa a'malis su'i dan amal keburukan. Fabashir, maka beri kabar gembira oleh engkau Muhammad kepada mereka. Maksudnya akhbir, beri kabar mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih, mu'allimin yang memedihkan, illal ladina amanu. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada Jumat tanggal 12 bulan Juni atau bertepatan dengan 22 Syawal 1414, pengajian Al-Khidmat bisa dibuka kembali. Dan memang biasanya kalau pembukaan penutupan itu suka di rumah orang tua kita. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan, terutama mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan dan diamalkan serta diberikan pada orang lain. Insya Allah tanggal 27 bulan Juni kita akan haul almarhum almarhumah ke-24, tepatnya hari Sabtu 6 Zulqa'dah. Yang alumni, yang tidak alumni, kalau ada waktu datang. Alhamdulillah biaya dari alumni sudah terkumpul hampir 110 juta. 2 zona belum ada laporan, zona Tangerang dan juga zona Cipanas. Yang sudah ada laporan sementara Depok, Bogor Barat, Citayam, dan Cibinong Raya. Dulu Citayam paling semangat, sekarang pertengahan.
sementara mendapatkan rating yang paling terakhir. Dibagi dua sih iya. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang awalnya biaya ulang tahun awal bapak itu dari keluarga. Tapi ada usul dari Cipanas harus dari alumni. Tahun kemarin dapat 122, kemarinnya 177, kemarinnya 153. Sekarang baru 110. Tapi yakinlah. Yang penting rumah laku aja insya Allah. Amin ya Allah. 10% ya. Segini corona, segini wabah, tapi alhamdulillah. Jadi saya Abi ini udah banget gembira waktu bulan puasa disedot cairan, sehingga aktivitas jadi lancar. Ternyata perut ini ngisi lagi, kira-kira sampai 4 liter sekarang. Tapi dinikmati saja lah. Kalau capek sih capek sebetulnya. Ini dari Rebo sampai sekarang belum berhenti aktivitas dari Rebo nih. Terus muter. Pengajian. Alhamdulillah Allah kasih tenaga. Kalau doa saya yakin sudah tidak ragu lagi. Baik dari jamaah, dari santri, dari alumni. Berobat dengan berbagai macam obat. Ya, kalau antum punya solusi silahkan, asal jangan bawa dukun. Kemarin ada bawa dukun dengan kawat. Betul naik kawatan. Coba siapa? Kalau antum ada. Jadi yang awas, Abi tidak pernah bilang penyakit yang paling menyiksa, tidak, nggak mau. Itu suujon pada Allah. Tapi penyakit yang paling berat itulah perut buncit, namanya asitis. Kalau sudah dokter, asitis ya. Kalian kalau ada punya solusi, bukan di Google atau di YouTube atau punya kenalan, tapi yang syariat ya, yang tidak keluar daripada syariat. Lah mau dukun ya, kecuali si Edek Maher sorangan. Balil ladina kafaru yukadzibun, surat Al-Insyiqaq ayat 22, 23, 24. Ayat kafir, ayat perbuatan kafir beda. Seperti halnya al-farqu bainal mu'min wal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Itu jangan dijelaskan bahwa orang yang tidak sholat itu langsung imannya dicabut. Artinya seorang mukmin yang tidak melaksanakan sholat sedang melakukan kekufuran. Dan kufur itu macam-macam kan. Seperti surat Nahl, surat Ibrahim ayat 7, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Itu kufur nikmat, bukan kufur pada Allah. Dan kita tidak boleh sembarangan menyebut kafir munafik pada orang lain kalau tidak cukup alasan.
Man kafara mu'minan fahuwa kufrun. Barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin, dia itu kafir. Ada lagi kafaroh, kiparat. Kiparat itu bukan kafir, bukan kufur, menutup. Seperti halnya orang yang jima di bulan puasa Ramadan, kiparatnya harus membayar puasa tersebut dengan memerdekakan abid. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, sodakoh kepada 60 fakir miskin. Tiap seorang fakir miskin itu namanya 1 mud. Itu bukan kafir, itu bukan kiparat. Makanya ada doa, Rabbana fir lana wa kafir anna sayyi'atina. Ulah kafirkeun abdi tutupilah kegorengan abdi. Ya. Makanya almarhum bapak dulu mengatakan asal kafir itu adalah tertutup hati, tertutup telinga, tertutup mata. Tuh. Beda enggak kafir dengan musyrik? Beda. Kalau musyrik percaya pada Allah, tapi percaya juga sama yang lain. Animisme, dinamisme, terus percaya sama Trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Telah kufur orang yang mengatakan Allah itu 3 daripada yang 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di 2 tuh. Orang Baduy itu musyrik karena dia percaya sama Allah, tapi dia percaya sama Pu'un. Paham? Ada yang sama sekali tidak percaya sama Allah, itu namanya kafir, disebutlah komunis. Disebutlah komunis. Ada orang yang ngaku iman, tapi kata Allah, kamu sebetulnya tidak beriman, munafik. Makanya ada kafir inad, kafir musyrik, kafir awsan, kafir nifak. Kafir inad ngalawan, kafir awsan penyembah berhala, kafir musyrik seperti tadi, kafir nifak munafik. Cuma munafik ayat 2. Munafik akidah dan munafik amal. Yang ialah nasar musawas. Setiap munafik akidah pasti munafik amal. Tidak setiap munafik amal munafik akidah. Munafik akidahnya itu adalah orang yang ngaku iman tadi tidak beriman dan tempatnya di neraka paling bawah, bidaril asfal minan nar. Kalau munafik amal mah itu kata hadis ayatul munafiki. Ciri munafik ada berapa? 3. Ngomong bohong, janji ingkar, terus kalau dipercaya suka hianat. Itu bukan kamu bidaril aspal, ini aspal panghandapna. Itu tidak. Nah, ciri orang kafir di dalam ini yukadzibun, membohongkan, tidak percaya terhadap ba'as, bangun dari alam kubur, kebangkitan di alam mahsyar. Sebab maaf, kebangkitan itu ada 2. Kebangkitan alam kubur, kebangkitan alam mahsyar.
kebangkitan alam kubur setelah kita mati. Abi meninggal, dikubur, itu langsung bangkit kembali. Cuma berbeda dengan bangkit sekarang. Hidup. Mang Haji Dayat meninggal, nggak cuma sebentar kok prosesnya. Berapa? Kalau pakai jam berapa jam sih? Karena di alam kubur juga ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur. Beres, ada kebangkitan alam mahsyar. Kebangkitan alam mahsyar mah terjadi setelah kiamat. Ada kematian mahsyar. Setelah manusia, jin dan setan atau makhluk semua diistirahatkan selama 40 tahun. Ma bainan nafkhatis ula wa nafkhatis saniyati arba'una sanatan. Antara tiupan malaikat Israfil yang ke-1 sampai ke-2 itu 40 tahun. Cuma kebangkitan itu kebangkitan yang massal. Nah, orang kafir nggak percaya. Mereka menilai bahwa mati itu seperti ikan. Mati mah sudah saja. Makanya mereka berjibaku, berusaha mengejar dunia sepuas-puasnya. Nggak mungkin sodako, nggak mungkin jariah, nggak mungkin zakat. Kenapa? Karena percuma. Karena setelah mati, mati saja. Seperti matinya binatang, matinya pepohonan, beres. Orang mukmin tak seperti itu. Wabil akhirati hum yuqinun, yakin akan ada kehidupan akhirat. Maka mukmin imannya mesti ngejegang di dunia sampai akhirat. Awas. Ya. Dan kehidupan akhirat sudah terasa ketika kita sakaratul maut. Itu ada dalam akhir surat Al-Munafiqun. Ya. Rabbi laula akhartani. Ada lagi surat Al-Mu'minun bahwa Rabbirji'un, Rabb kembalikan lagi kan. Sudah terasa ya, kehidupan akhirat. Nanti ketemu lagi dengan siksa kuburan dalam surat Ghafir atau Mukmin ayat 36. Tentang Allah memberikan siksa kepada Fir'aun dan keluarganya. Ada siksa kubur, nikmat kubur. Kita harus yakin. Makanya orang mukmin kok mau sholat, kok mau zakat, kok mau sodako, kok mau ngaji, kok mau infak, kok mau haji, kok mau anu. Karena kami yakin setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Nabi Nuh kan nanti ditanya, kamu labista ya Nuh, kamu ini hidup di dunia berapa tahun? Kata beliau, hanya setengah jam. Itu 1000 tahun dia dikasih umur. Kok si Mamat benernya? Kok mau kurang? Apalagi kita. Siapa sekarang umur yang sampai 100 tahun sudah langka jawabannya? Ya, sudah langka. Nah, wagoirihi selain tidak percaya juga, selain kepada Kangjeng Nabi tidak percaya. Sampai mamangnya Nabi namanya Abu Lahab, aslinya Abdul Uzza kan. Kalau Allah betul-betul akan mengutus jadi Nabi dan Rasul engkau, itu pasti nggak mungkin salah pilih. Aku yang harus jadi Nabi. Masya Allah, keren banget. Makanya satu-satunya kafir musuh Kangjeng Nabi
Yang disebut dalam Al-Quran hanya beliau, Abu Lahab. Seperti satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran hanya Zaid bin Harisah dalam surat Al-Ahzab 38. Falamma qada Zaidun. Satu-satunya. Saking Rasul cintanya kepada beliau. Padahal hitam, jebleh. Durian mana yang mana? Bapak lagi, Masya Allah, terkelas lah. Ya Allah, ya Allah. Itulah hebatnya Rasul. Orang yang sangat hina, yang sangat rendah diangkatkan derajatnya sampai sejajar dengan Umar, dengan Abu Bakar. Bilal kan hina, tapi dijajarkan. Tidak percaya pada Al-Quran, ya. Tidak percaya pada hari kiamat. Maka disebut di sini wa ghairihi, dan selain ba'as, selain bangkit di alam kubur. Tidak percaya. Mereka lebih asyik, lebih enjoy menyembah sesembahan yang disembah oleh nenek moyang masa dahulu. Yang semua itu tanpa ada alasan. Ayo silakan aja. Maka kemarin bener apa enggak di YouTube orang India saking kesalnya membuang 50 berhala. Goblok siapa bisa mantuan aja. Dibuang ke sungai Gangga. Siapa mun pangeran ngalawan kain saya ngalawan. Lah ya batu. Tapi dapat hidayah itu masuk Islam. Dapat hidayah masuk Islam. Nah ini agama yang benar nih. Agama yang menenangkan ini. Tuhan yang gak kelihatan tapi kerasa. Ini Tuhan yang kelihatan tapi gak kerasa. Allah Akbar. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa yang mereka kumpulkan. Kalau di sini kan catatan. Sebetulnya bisa umum. Harta mereka, jabatan mereka. Walaupun ada orang kafir sekarang kan Mr. Gates paling kaya di alam dunia, yang punya YouTube dan punya Google, punya TikTok. Kalau juara apa? Kalau tuan dolar namanya George Soros. Mereka seluruh dunia sudah ada duitnya. Jadi rumahnya itu duit bukan dihitung, dimeterin. Pakai meteran ya tak? Emas itu sudah pakai gudang. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu semua. Namun kalau orang wanya honang sebetulnya bukan duit baik orang. Nyawa itu bukan duit. Tahu kebutuhan kita. Ya. Rencana orang kafir, rencana orang-orang. Wallahu a'lamu. Allah tahu. Kan kemarin saya bilang, salah satu kekuatan yang Allah ciptakan adalah kekuatan orang kafir kan. Baik munafik, kafir Yahudi, yang tujuan akhirnya yuriduna liyutfi'u nurallah. Sampai Allah nyatakan dalam surat At-Taubah 32 dan surat As-Saff ayat 7. Jadi orang kafir itu bukan untuk apa-apa, supaya cahaya Allah di musuh agama Islam itu hilang. Makanya tutup masjid, gulung karpet, tidak usah berjamaah, cukup di rumah. Kalaupun di masjid jarang-jarangin. Terus DKM congnya nurut. Wali kota Depok nurut. Tanya Mang Bajri. Bogor Barat dalam musola masjid 1011, alhamdulillah cuma 3 yang ditutup.
Bogor Barat. Dan ditutup juga cuma di depan, di belakangnya tetap ada pantu. Man katipa katipu, jelema anu sok tipu deui. Nah itu saudara-saudara sekalian. Makanya kemarin saya dapat WA dari seorang guru besar, kita tidak akan membuka dulu pengajian sebelum aman. Saya jawab, jawabnya umum kepada seluruh alumni dan jamaah saya, segera untuk membuka pesantren Madi Salim dan membuka pengajian-pengajian. Insya Allah Allah yang memberi keamanan. Ayo siap. Malam tadi saya ngaji di Parung Singa, yang hadir 3.000. Nggak ada corona. Ada juga duit. Dan panggang ayam. Sekarang ngaji. Cita ayam kenal lagi. Saya mau penutupan, datang ke sana. Corona. Pengacaranya si Amang. Kalau nyebut hidayah kan nggak boleh. Tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala rencana mereka. Makanya kalau kita sekarang mau ngaji yang sebenarnya, biarkan mereka mau jahat. Sebab ada doa dari Nabi, Allahumma man waliya ummati pasako paskuk alaih. Man waliya min amri ummati parofako parkuk alaih. Ya Allah, siapapun yang kau pilih menjadi pemimpin untuk memimpin umatku, tapi mempersulit hidup pada rakyat, persulit dia hidupnya. Dan barang siapa, ini sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan barang siapa yang kau pilih menjadi seorang pemimpin, kemudian dia kasih sayangi mereka. Makanya boleh mendoakan pemerintah yang zalim. Dalilnya ada surat Yunus ayat 88. Kemudian Rabbana riddu an sabilik, Rabbana tis ala amwalihim wa ahad fala yu'minu hatta yarawal adab. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun dan konco-konconya harta dan kekuasaan dari kehidupan dunia. Mereka adalah diberi itu untuk menghancurkan dan menghalangi agama. Ya Allah, hancurkan mereka, karena mereka tidak beriman, tidak akan pernah beriman sebelum melihat siksa. Ada lagi di surat Nuh, Rabbi la tadar alal ardi dayyar innaka intadarum ila bidil ibadillah wala yalidu illa fajjaran kafar. Itu doa Nabi itu boleh sebutkeun hate. Biarkan mereka, silahkan aja. Mau jahat sama umat Islam, dana haji mau dilebok, silahkan. Silahkan aja, sepuas-puasnya itu. Karena memang Allah memberikan kepuasan kepada mereka. Yamudduhum fitughyanihim ya'mahu, silahkan supaya senang-senang. Tapi ingat kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin adzim. Berikan kabar mereka nanti akan terasa kelak di akhirat. Dunia tidak seberapa kau nikmati, dunia tidak kau seberapa miliki, dunia kau tidak seberapa kau makan, tapi nanti siksa akhirat langgeng dan selamanya. Silakan. Kan Nabi dulu pernah bilang orang yang masuk surga itu ada 3 macam kan. Ada yang langsung, mudah-mudahan kita ya, tanpa proses. Tapi dilihat mukanya ya, tinggal dibengetik, ya mau begitu koromo dia mah. Yang nomor kedua pakai proses, tapi tidak dipakai siksa. Yang nomor ketiga biajabin dengan siksa. Itulah mukmin yang datang ke akhirat membawa berbagai macam dosa besar. Tidak sempat bertobat sebelum meninggal dunia.
Fa amma man khaffat mawazinu fa huwa bi syatir radiyah. Bi fa huwa fa ummuhu hawiyah. Fa basyirhum bi adzabin alim. Biar tenang aja. Saya suka berpikir, ya Rob, penyakit yang diderita oleh saya ini, alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas tahajud, baca Quran, zikir, berjamaah. Cuma beda, kalau dulu berjamaah di majlis, sekarang di rumah kena tanjakan. Kalau dulu ngaji suka jalan-jalan, sekarang kadang-kadang sambil geletakan. Itu aja bedanya. Yang lainnya nggak keganggu. Makan keganggu nggak apa-apa makan ini. Sampai badan 20 kilo hilang nggak apa-apa. Dia aku sih saham. Itu sudah diterima saja, ikhlas dari Allah untuk Allah, tawakal pada Allah, diterima. Doa alhamdulillah tiap hari, tiap malam, baik dari alumni, dari jemaah, pasti saya yakin. Tapi kata Allah, aku belum berkehendak untuk menyembuhkan. Masih banyak bercak-bercak dosa yang kau miliki. Atau memang aku ingin menguji keimananmu, sampai di mana keimananmu. Begitu, sudah beres, gak ada masalah. Duit mengalir terus, alhamdulillah. 2 jutaan sih, ya lumayan lah. Amin. Kalau duduk dari pagi kan dapat 800.000, 500.000, kan cukup. Orang duduk kok. Ngapain sih? Beras gak usah beli, sayuran pada datang. Apalagi sekarang musim pendaftaran dan datang santri, masya Allah, kue macam-macam berkah. Sampai si kembarang dibalang-balangkeun kayak panggil maraban lauk. Demikian mudah-mudahannya doa wae sadayana. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkir